semua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat buat kita semua. Mengawali pengajuan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2025-2029 ini. Sebagai insan beriman, perkenankan saya mengajak kita sekalian menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh kembali bertemu di gedung Balai Gelkat Tanah ini dalam keadaan sehat walafiat, sembari memohon berkat dan perlindungannya agar kita dapat melaksanakan agenda pengajuan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2025-2029 ini dengan lancar. Rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijanjikan, yang disampaikan kepada masyarakat ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan untuk 5 tahun. Tetapi pada saat yang sama juga RPJMD, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan tersebut juga dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana tata ruang wilayah dengan perhatikan kajian lingkungan hidup strategis, dan dokumen perencanaan lainnya. RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan sebagaimana amanat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD. Di dalam dokumen yang ada kita tahu bahwa rumusan-rumusan yang ada memang telah mengalami penyelarasan dengan RPJPD, demikian juga penyelarasan dengan RPJMN dan rencana tata ruang wilayah yang didiskusikan secara cukup panjang lebar di bab 3 dari RPJMD yang ada. Dan dengan demikian maka kita hadir pada kesempatan ini dengan dokumen RPJMD yang relatif sudah terselaraskan juga berdasarkan evaluasi dari Kementerian Hukum di Provinsi kemarin. Berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tersebut, penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik, tematik, integratif, dan spasial. Memang kualifikasinya banyak sekali, kata sifat sangat banyak di situ, tentu tidak mudah untuk menyelenggarakan satu proses penyusunan RPJM ini dengan memenuhi berbagai kualifikasi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, baik kualifikasi dokumen maupun kualifikasi prosesnya yang harus memadukan berbagai pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah, holistik, tematik, dan seterusnya. Seluruh proses penyusunan RPJMD sebagaimana amanat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka daerah, jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tersebut telah sampai pada tahap rancangan peraturan daerah dan disampaikan kepada lembaga dewan yang terhormat untuk dibahas dan memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah ini. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua